Tommy Art 56 keren sekali. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Nah oke, jadi di video kali ini nih, seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jedak jeruk di aplikasi Alex Motion. Nah oke, pastinya di sini gua akan bagikan tutorial menggunakan lagu DJ atau sound yang lagi viral di TikTok baru-baru ini ya. Nah oke nih, makanya buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi Alex Motion-nya. Nah oke, jika kalian sudah masuk ke dalam aplikasi Alex Motion-nya, di bagian sini langsung aja kalian bisa klik icon plus yang ada di tengah bawah. Nah di sini untuk rasio seperti biasa kalian bisa pilih aja yang 9:16, kemudian kalian bisa klik aja yang buat proyek. Nah oke teman-teman, jika kalian sudah masuk ke dalam proyeknya, langsung aja kalian bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah, kemudian kalian bisa pilih saja yang audio. Nah oke, di sini kalian bisa lihat semua dan tambahkan saja untuk mentahan lagu DJ atau soundnya yang ingin kalian gunakan cuy. Nah di sini untuk mentahan lagu DJ yang gua sudah sediakan untuk linknya tuh di deskripsi ya. Nah oke, jika sudah menambahkan untuk lagu DJ atau soundnya seperti ini, kalian bisa langsung aja untuk menandai detik bitnya dengan melihat di deskripsi cuy. Nah oke, di sini gua tandai aja dulu cuy ya. Nah oke teman-teman, di bagian sini gua sudah selesai untuk menandai detik bitnya ya, sampai ke bagian akhir sini. Nah oke, jika kalian juga sudah selesai untuk menandai detik bitnya, langsung aja kalian bisa kembali saja ke bagian detik sini cuy, detik 00/19 cuy. Nah di bagian sini langsung aja kalian bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah, kemudian kalian bisa pilih saja media. Nah oke, di sini kalian bisa tambahkan saja untuk mentahan stiker gitu cuy ya. Di sini untuk mentahan stikernya kalian bisa cari aja di Google, itu banyak cuy, kalian bisa cari aja atau download aja cuy. Nah oke, di sini untuk mentahan stikernya kalian bisa panjangkan saja, klik icon panah ke kanan ini, masuk ke detik yang 09/19 seperti ini. Kalian bisa panjangkan saja ke kanan menggunakan yang ini cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang move out dan transform, kemudian bisa klik saja di icon nomor 3. Nah di sini kalian bisa agak perkecil saja untuk di bagian stikernya itu, kira-kira aja cuy, sekitar segini aja cuy ya, sekitar 700 seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa tambahkan kunci saja di bagian yang detik 03/27 cuy. Nah di sini ya cuy, kalian bisa kira-kira aja dan tambahkan kunci seperti ini, atau enggak 28 juga nggak apa-apa ya, tambahkan kunci keyframe. Nah oke, di sini kalian bisa masuk aja ke bagian yang paling awal, tambahkan kunci, kalian bisa perkecil lagi untuk di bagian stikernya cuy. Nah kalian bisa perkecil aja sekitar 135 atau berapa cuy ya. Di sini gua pakai sekitar 135 seperti ini. Nah nanti bakalan seperti ini cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tandanya, kalian bisa klik saja di icon kurva, klik saja di icon yang nomor 3. Nah kalian bisa biarkan saja kurvanya itu full aja ke bagian kiri cuy. Maaf cuy, di sini kurvanya itu full ke bagian kiri cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, langsung aja kita tambahkan efeknya, klik icon efek, tambahkan efek. Nah oke, di sini untuk efeknya kalian bisa langsung aja masuk ke bagian yang move atau transform dan tambahkan saja efek yang namanya ombang-ambing atau oscillate. Nah oke, untuk di bagian ombang-ambing sini, di bagian sudutnya seperti biasa ubah aja menjadi sekitar 90 cuy. Nah oke, kemudian untuk di bagian frekuensi kalian bisa turunkan juga menjadi sekitar 1,0. Kemudian untuk di bagian yang magnitude kalian bisa ubah lagi menjadi sekitar 30 cuy. Nah jika sudah seperti ini kalian bisa klik jika bisa klik aja ikon titik 3 di kanan ombang-ambing dan gandakan ombang-ambingnya. Masuk aja ke bagian yang ombang-ambing yang di bawah, untuk di bagian sudutnya kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 0 gitu cuy ya, seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke frekuensi, kalian bisa turunkan juga menjadi sekitar 0,50 cuy. Nah untuk di bagian magnetik kalian bisa biarkan ya, masuk aja ke bagian sini, kalian bisa klik kembali, klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah di sini untuk efeknya kalian bisa masuk aja ke bagian yang blur dan tambahkan saja efek yang namanya itu buram gerak atau motion blur. Nah biarkan untuk di buram geraknya kalian bisa tambahkan lagi efek. Nah oke, di sini untuk efeknya masuk lagi ke bagian yang move atau transform dan tambahkan saja efek yang namanya pemindahan acak cuy.
Nah oke, di sini untuk efek pemindahan acaknya kalian bisa masuk aja kira-kira agak ke bagian akhir cuy ya. Di sini kira-kira aja ke detik yang 07/10 aja seperti ini. Dan di sini kalian bisa tambahkan kunci keyframe untuk di bagian magnitude dan di bagian sini turunkan aja menjadi 0. Untuk di akhir kalian bisa tambahkan kunci dan kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 167 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah-tengah tandanya. Kalian bisa klik saja di icon kurva, klik yang icon yang nomor 2. Nah di sini atur kurvanya itu agak full, maaf cuy, di bagian sini kurva nomor 2 atur kurvanya itu full agak ke bagian bawah seperti ini cuy. Nah klik kembali, masuk aja ke evolution, tambahkan kunci di awal sini, tambahkan kunci biarkan 0. Untuk di akhir kalian bisa tambahkan kunci, maaf cuy, di bagian sini tuh di akhir yang 0 cuy ya, maaf kebalik tadi. Di evolution di bagian sini di akhir 0, untuk di awal sini detik 07/10 kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 0,73 cuy. Nah jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tandanya, kalian bisa klik icon kurva, klik yang icon nomor 2 atur kurvanya itu sama seperti tadi cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, masuk aja ke bagian yang sheet, tambahkan kunci di akhir sini 0. Untuk di detik 07/10 tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 0,62 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang tengah tandanya, kalian bisa klik saja di icon kurva, klik yang icon nomor 3. Kurvanya itu full ke bagian atas dan ke bagian agak kiri dikit seperti ini cuy. Nah oke, jadi yang beda itu di bagian yang sheet saja cuy ya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali aja, kemudian bisa klik kembali cuy. Nah oke, untuk di stikernya itu seperti ini ya nanti, nah seperti ini. Nah jika sudah seperti ini masuk lagi ke bagian detik bit sini, kalian bisa klik icon plus lagi di kanan bawah, kemudian bisa pilih saja yang media. Nah oke, di sini kalian bisa langsung aja tambahkan saja foto yang ingin kalian edit cuy. Nah di sini sebagai contoh gue pakai foto ini. Nah di foto ini kalian bisa panjangkan saja untuk fotonya sampai ke bagian yang detik ke sekitar berapa cuy ya, sekitar 15/19 seperti ini. Nah kalian bisa panjangkan ke kanan menggunakan yang ini cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk lagi ke bagian yang paling sini ya, detik 09/19. Nah di sini kalian bisa klik icon plus lagi, kemudian bisa tambahkan saja bentuk, kalian bisa geser saja ke bagian kanan dan tambahkan saja bentuk ini cuy, seperti tetesan air ini cuy ya, kalian bisa klik aja seperti ini. Nah otomatis bakal seperti ini. Jika sudah seperti ini kalian bisa panjangkan saja sampai ke detik 15/19 juga cuy, seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang color and fill. Nah di sini warnanya kalian bisa pilih aja yang di bagian ini cuy. Nah sebelahnya putih ini ya, kalian bisa klik aja di bagian abu-abu ini. Nah warnanya itu abu-abu seperti ini cuy ya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik saja di bagian remove dan transform. Nah di sini klik saja di icon yang nomor 3, kemudian kalian bisa perkecil saja sekitar 65 cuy. Nah oke, sekitar 65 seperti ini cuy ya, nah, kira-kira aja. Nah biar pastikan di matanya gitu cuy ya, seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik saja di bagian sini, klik kembali, klik icon efek. Di sini langsung aja kita tambahkan untuk efeknya cuy. Kalau enggak di sini kita sesuaikan dulu ya untuk di bagian yang posisinya. Nah di sini taruh aja di bagian paskan di matanya seperti ini cuy. Nah kira-kira aja kalian bisa paskan ya cuy ya. Jika kurang besar atau kurang kecil kalian bisa klik saja di icon nomor 3 ini dan kalian bisa kecilkan aja cuy. Nah kemudian kalian bisa geser lagi di icon nomor 1 dan paskan di bagian matanya cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini bisa klik kembali, kemudian bisa klik yang icon efek. Di sini langsung aja kita tambahkan efeknya. Nah di sini untuk efeknya masuk aja ke bagian yang distorsi atau warp. Nah di sini kalian bisa tambahkan saja efek yang namanya itu lengkungan gelombang atau wave warp. Nah oke, di sini untuk di bagian lengkungan gelombang, untuk di tahapnya kalian bisa masuk aja di bagian yang awal sini. Kalian bisa tambahkan kunci biarkan 0, kemudian kalian bisa masuk aja ke bagian yang sekitar akhir cuy. Di bagian paling akhir sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 5,11 cuy. Nah oke, 5,11 seperti ini. Nanti kalau sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang sini cuy, tengah-tengahnya ya kira-kira. Klik saja di icon kurva, kemudian bisa klik saja di icon yang nomor 4 dan atur kurvanya itu agak ke bagian kiri dan agak ke bagian kalian bisa turunkan aja seperti ini sih ya, kira-kira kurvanya itu seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, masuk aja ke bagian yang sudut, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 90,5 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang jarak, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar masuk dulu ke bagian yang detik 03/06 cuy. Maaf cuy, di bagian sini masuk aja ke bagian yang detik berapa cuy ya, kira-kira aja seperti ini. Oh maaf cuy, di bagian sini untuk di bagian jaraknya kalian bisa masuk aja kira-kira agak ke bagian tengah-tengah fotonya seperti ini ya, atau enggak di tengah-tengah untuk efeknya itu sekitar detik sekitar 12/23 seperti ini, kalian bisa paskan atau 24/23 seperti ini cuy ya. Nah di sini untuk di bagian sini kalian bisa klik saja icon kunci keyframe dan di bagian sini tambahkan saja kunci. Nah kemudian kalian bisa masuk lagi kira-kira ke bagian yang detik 14/13 cuy, kira-kira aja seperti ini.
Nah, di sini kalian bisa tambahkan kunci keyframe juga di bagian jarak, kalian bisa biarkan dulu menjadi 20,0 cuy ya. Nah, jika sudah seperti ini, masuk lagi ke bagian yang detik agak akhir sini. Kira-kira aja seperti ini. Nah, oke, di sini kalian bisa tambahkan kunci dan di bagian jaraknya baru kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 13/9 cuy. 13,9 cuy ya, seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali aja di bagian sini, kalian bisa masuk aja ke bagian yang magnitude. Nah, di bagian magnitude kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,07. Nah, di bagian sini scroll aja ke bagian bawah. Untuk di bagian yang dampingnya kalian bisa masuk aja ke bagian magnitude, kalian bisa fullkan aja menjadi sekitar 100%. Nah, untuk di bagian jaraknya kalian bisa biarkan dan masuk aja ke bagian ancur ini, kalian bisa turunkan aja menjadi 0,01 cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di sini untuk efeknya kalian bisa masuk aja ke bagiannya distorsi outward. Nah, di sini kalian bisa cari saja untuk efeknya itu pusaran cuy. Kalian bisa klik aja pusaran atau swirl. Nah, ini kalian bisa klik aja pengaturan standar. Nah, di efek pusaran ini untuk di bagian sini kekuatan, masuk aja ke bagian kekuatan cuy ya. Nah, oke, di sini kalian bisa kira-kira aja masuk aja ke bagian yang detik sekitar berapa cuy? Sekitar detik sini. Oh enggak cuy, di bagian sini kalian bisa masuk aja ke bagian yang paling awal dulu cuy. Di sini kalian bisa ke paling awal sini, kalian bisa tambahkan kunci keyframe di bagian kekuatan. Nah, di sini kalian bisa kira-kira aja masuk aja ke bagian yang agak detik sini, kira-kira aja cuy ya, sekitar 11/12, tambahkan kunci. Nah, di sini kalian bisa masuk lagi ke bagian yang detik sini. Nah, kira-kira aja ke detik yang sekitar 13/22. Nah, di sini untuk di bagian detik sini tadi, untuk di bagian yang sini ya cuy ya. Nah, di sini untuk kekuatannya kan bisa ubah aja menjadi sekitar 0, berapa ya cuy ya? Sekitar 0,026 seperti ini cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini kan bisa masuk lagi ke bagian yang tanda yang tadi di bagian sini. Nah, oke, di bagian sini kan bisa turunkan juga maaf cuy, di bagian sini kan bisa turunkan juga menjadi sekitar min cuy. Nah, sekitar min 0,016 seperti ini cuy. Nah, oke, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kan bisa masuk aja kira-kira agak ke bagian akhir sini. Nah, oke, di sini kalian bisa tambahkan kunci dan kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 0 lagi cuy. Nah, oke, 0 seperti ini cuy ya. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang paling awal sini. Nah, di sini kalian bisa klik saja di ikon kurva, kemudian bisa klik saja di ikon yang nomor 3, biarkan kurvanya. Di bagian yang tengah seperti ini kalian bisa klik saja di bagian ikon kurva itu yang nomor 2, biarkan kurvanya, kemudian di bagian akhir klik saja ikon kurva nomor 3 cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini di bagian sini saja, kemudian kalian bisa klik kembali. Masuk aja ke bagian yang radius. Di sini untuk radiusnya kalian bisa biarkan aja seperti ini. Klik kembali, klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, oke, di sini untuk efeknya masuk aja ke bagian yang gambar dan tepi. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan saja efek itu yang namanya itu cahaya atau glow cuy. Nah, di sini kalian bisa klik aja pengaturan standar. Nah, di sini untuk efek cahayanya kan bisa masuk aja ke bagian radius, ubah aja menjadi sekitar 108, berapa cuy ya, sekitar 1 aja seperti ini. 108,1 cuy seperti ini. Kemudian untuk di bagian yang alpanya kan bisa ubah aja menjadi sekitar 27% aja cuy ya, jangan besar-besar seperti ini. Nah, kemudian masuk aja ke bagian hardness ini. Untuk di bagian sini kan bisa ubah aja menjadi sekitar 0,60. Untuk di warnanya kan bisa klik aja di warnanya, kemudian kan bisa pilih saja yang biru muda ini cuy ya, kan bisa klik saja di biru muda. Nah, oke, jika sudah seperti ini bisa klik kembali, klik icon efek lagi, tambahkan lagi efeknya. Nah, oke, di sini untuk efeknya kan bisa masuk aja ke bagian yang warna dan cahaya, tambahkan saja efek yang namanya itu rise cuy. Nah, ini aja ya, kan bisa cari aja di bagian yang warna dan cahaya dan tambahkan saja efek rise. Nah, untuk di efek rise nya kan bisa masuk aja seperti ini, kemudian kan bisa masuk aja ke bagian yang panjang. Nah, di sini untuk panjangnya kan bisa ubah aja menjadi sekitar 0, berapa ya, 16 saja. Kemudian untuk di bagian intensitasnya kan bisa ubah aja menjadi sekitar 5,00 cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang threshold ini kan bisa ubah aja menjadi sekitar 0,60 ya, biarkan. Nah, di bawah-bawahnya kan bisa biarkan aja cuy. Nah, jika sudah seperti ini kan bisa klik kembali, klik icon efek lagi, tambahkan lagi untuk efeknya. Masuk aja ke bagian yang warna dan cahaya lagi, kemudian bisa tambahkan saja efek yang namanya itu warna ya cuy ya. Nah, di sini aku cari dulu untuk di efek itu warna cuy. Nah, ini apa yang paling bawah sini kan bisa klik aja di warnai ini, kan bisa klik saja pengaturan standar. Nah, oke, untuk di efek warnanya ini kan bisa tinggal masuk aja ke bagian sininya, geser saja di bagian sininya. Hitam-hitamnya ini ke warna yang biru tua seperti ini cuy. Nah, oke, seperti ini ya, biru-biru seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kemudian kita bisa klik kembali, kemudian kita bisa klik jangan kembali cuy. Nah, nanti hasilnya bukan seperti ini cuy ya. Nah, gitu.
Nah oke, jika kita merasa kegedean gitu ya, tidak sesuai dengan ukurannya, kalian bisa masuk aja ke bagian sininya. Nah klik saja di bagian move dan transform, klik yang di bagian icon nomor 3 dan kalian bisa agak kecilkan jika itu kebesaran cuy. Klik saja di icon nomor 1 untuk menyesuaikan untuk posisinya seperti ini. Nah klik saja di icon nomor 3 jika masih kebesaran cuy. Nah lebih baik besar gitu nih ya cuy ya, biar agak bagus gitu. Nah jika sudah seperti ini, di bagian sini sudah jadi cuy. Nah di sini sudah jadi, kalian bisa klik saja kembali, kemudian kalian bisa klik saja icon plus di bagian sini dan tinggal kita gandakan saja cuy. Nah oke, jika kalian sudah menggandakannya seperti ini, kalian bisa masuk aja ke bagian yang di bagian paling atas kita gandakan. Nah di sini klik saja di bagian move dan transform, klik saja di icon yang nomor 1. Dan di sini kalian bisa tinggal geser saja untuk di bagian yang cahayanya ini ke kira-kira ke mata yang sebelahnya cuy. Nah tinggal paskan saja cuy ya seperti ini. Nah jika sudah seperti ini, klik kembali, kira-kira sudah pas, klik kembali cuy. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini cuy ya, kira-kira aja seperti itu. Nah oke, jika seperti ini kalian bisa klik, jika kurang pas kalian bisa sesuaikan aja cuy ya. Di sini gue sesuaikan aja dulu untuk posisinya. Nah oke teman-teman, di bagian sini gue sudah selesai untuk buat untuk posisi dan ukurannya gue sudah sesuaikan ya. Jika sudah selesai seperti ini, nah di sini kalian bisa jadikan grup aja. Caranya kalian bisa tekan saja ikon mata di bagian kiri ini yang lama. Nah kemudian kalian bisa checklist saja di bagian yang 2 tadi. Nah di 2 ini ya, 2 bentuk tadi. Nah kemudian kalian bisa jadikan grup. Caranya kalian bisa klik saja ikon kotak di tengah atas, kalian bisa klik aja seperti ini. Otomatis bakal menjadi grup cuy seperti ini. Nah oke, jika sudah menjadi grup seperti ini, kalian bisa klik saja di bagian grupnya. Nah di sini kalian bisa masuk dulu ke bagian yang move dan transform, klik saja di bagian icon yang nomor 3. Nah oke, di sini kalian bisa tambahkan kunci saja di awal sini. Nah untuk di bagian berikutnya sini di detik 11/20 tambahkan kunci. Nah oke, di sini kalian bisa zoom aja untuk fotonya sekitar berapa cuy ya, sekitar 1300 atau berapa ya, terserah kalian. Nah di sini gua pakai sekitar 1200-an seperti ini cuy. Nah jika sudah seperti ini, kalian bisa langkain satu buff width. Di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci juga. Nah oke, jika sudah seperti ini, di bagian sini kalian bisa masuk aja ke bagian yang detik bit sini, kalian bisa tambahkan kunci. Nah di sini kalian bisa atur saja ke semula cuy, sekitar 1080 cuy. Nah oke, sekitar 1080 seperti ini cuy ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa tambahkan kunci juga di bagian akhir. Nah di sini kalian bisa atur lagi ke ke awal semula cuy ya, sekitar 1080 juga seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali aja. Nah jika sini kalian bisa masuk aja ke bagian tengah-tengah tandanya seperti ini. Nah di sini kalian bisa tambahkan kurva cuy, kalian bisa klik saja di ikon kurva. Nah di sini kalian bisa klik ikon yang nomor 3, kemudian bisa atur kurvanya itu full ke bagian kiri. Klik panah ke kanan kurva nomor 3, atur kurva full ke bagian kiri. Kalian bisa klik ke panah ke kanan kurva nomor 3 full ke bagian kiri lagi. Nah di sini untuk kurva yang terakhir, kalian bisa klik saja di bagian ikon kurva itu yang nomor 2 cuy. Klik saja kurvanya itu ke full ke bagian kanan seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini, langsung aja kita tambahkan efeknya di bagian grupnya cuy. Nah di sini kalian bisa klik saja grupnya, klik ikon efek, tambahkan efek. Nah di sini untuk efeknya kalian bisa masuk aja ke distorsi atau warp dan tambahkan saja efek yang namanya ubin atau tailors. Klik aja pengaturan standar cuy. Nah di sini untuk di bagian ubin, kalian bisa aktifkan di bagian mirror, klik kembali, klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah di sini untuk efeknya tambahkan saja efek, masuk aja ke bagian move atau transform dan tambahkan saja efek yang namanya ombang-ambing atau oscillate. Nah oke, di sini untuk efek ombang-ambingnya kalian bisa masuk aja dan di bagian sudutnya kalian bisa ubah aja menjadi sekitar berapa cuy ya, sekitar 95 cuy. Nah oke, sekitar 95 seperti ini cuy ya. Nah jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian yang frekuensi. Nah oke, di sini untuk frekuensinya kalian bisa turunkan juga menjadi sekitar berapa cuy ya, sekitar 0,40 aja cuy. Nah maaf, di sini tuh agak nge-lag cuy ya. Di sini tuh maklum lah, di sini untuk di bagian ngeditnya itu agak nge-lag untuk di AM-nya cuy. Nah jika sudah seperti ini, untuk di bagian yang magnitude kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 35 cuy. Nah karena ini itu ada banyak efek gitu ya, jadi itu agak nge-lag sini. Nah oke, jika sudah seperti, kalian bisa klik kembali aja, kemudian bisa klik ikon efek. Di sini kita tambahkan lagi efek. Nah di sini untuk efeknya masuk aja ke bagian yang blur dan tambahkan saja efek yang namanya buram gerak atau motion blur. Nah biarkan untuk buram geraknya, tambahkan lagi efek. Nah di sini untuk efeknya kalian bisa masuk aja ke bagian move atau transform dan tambahkan saja efek yang namanya pemindahan acak cuy. Nah oke, di sini untuk di efek pemindahan acaknya kalian bisa masuk aja. Nah oke, di sini kalian bisa tambahkan kunci saja di bagian magnitude di awal cuy. Dan di bagian akhir juga cuy ya, kalian bisa tambahkan kunci di bagian paling akhir seperti ini. Nah tambahkan kunci. Nah oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk aja kira-kira ke bagian yang detik sekitar 10/22 seperti ini cuy.
Nah oke, jika sudah seperti ini tambahkan kunci di bagian magnitude dan turunkan aja menjadi 0. Nah jika sudah seperti ini di bagian akhir juga kira-kira aja masuk aja ke bagian detik sekitar 14/00 cuy, seperti ini. Nah di sini kami bisa tambahkan kunci juga, kami bisa turunkan aja menjadi 0 cuy. Masuk aja ke bagian evolution. Nah di evolution tambahkan kunci saja di bagian yang paling awal sini. Nah di paling awal sini kami bisa tambahkan kunci, kami bisa ubah aja menjadi sekitar berapa sih ya, sekitar 0,30 aja seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini dan tambahkan kunci juga di bagian paling akhir cuy. Nah seperti ini di paling akhir seperti ini tambahkan kunci. Nah oke, jika sudah seperti ini di bagian yang detik sini kami bisa tambahkan kunci, kami bisa turunkan aja menjadi 0. Dan di bagian yang paling awal sini cuy, di bagian detik sini cuy ya, sekitar 10/22 turunkan juga menjadi 0 cuy. Nah untuk di bagian seat kami bisa tambahkan kunci di bagian yang paling awal dulu. Nah di sini kami bisa ubah aja menjadi sekitar 0,35 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini tambahkan kunci juga di bagian paling akhir. Nah di bagian paling akhir seperti ini cuy ya, tambahkan kunci. Nah oke, jika sudah seperti ini tambahkan kunci di bagian detik 14.00, tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0. Nah untuk di bagian detik ya sekitar 10/22 sini tambahkan kunci, kalian bisa turunkan juga menjadi 0 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini bagian sini sudah jadi, kalian bisa klik kembali aja, kemudian bisa klik kembali cuy. Nah di sini untuk di fotonya seperti ini cuy ya. Nah jika sudah seperti ini tambahkan lagi di bagian paling detik sini. Nah di bagian sini kalian bisa klik icon plus lagi, tambahkan lagi foto baru yang ingin kalian edit cuy. Nah di sini gue sebagai contoh gue pakai foto ini cuy ya. Nah oke, di sini untuk di foto sini kalian bisa masuk aja ke bagian sini, kalian bisa panjangkan saja fotonya sampai ke detik 17/16 cuy. Pangkas jika kelebihan. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk dulu ke bagian move dan transform, klik saja di icon nomor 3. Tambahkan kunci saja di bagian sini. Dan di bagian berikutnya tambahkan kunci, kalian bisa agak zoom aja fotonya sekitar berapa sih ya? Di sini gua sekitar 1300-an seperti ini. Nah di bagian sini tambahkan kunci, di akhir tambahkan kunci, kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 1080 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang tengah tandanya seperti ini. Nah oke, di sini kalian bisa klik saja di bagian ikon kurva, kemudian kalian bisa klik saja ikon nomor 3, atur kurva full ke bagian kiri. Dan di bagian akhir juga cuy ya, klik ikon nomor 3 full ke bagian kiri. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa tinggal potong aja fotonya sesuai beat musiknya cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian potongan foto yang paling awal sini. Klik ikon efek, tambahkan langsung efeknya cuy. Nah untuk efeknya tambahkan saja efek ubin di bagian tengah sudah ada, kalian bisa klik. Aktifkan di bagian mirror, klik kembali, klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah oke, di sini untuk efeknya kalian bisa tambahkan saja efek ombang-ambing di bagian tengah sudah ada. Nah di sini untuk ombang-ambingnya di bagian sudutnya kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar min 90 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke frekuensi, kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,30. Untuk di bagian magnitude tambahkan kunci saja di bagian akhir sini 0. Untuk di awal tambahkan kunci, kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 110 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini bisa klik kembali, klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah di sini untuk efeknya kalian bisa masuk aja ke bagian yang warna dan cahaya, tambahkan saja efek namanya paparan atau gamma cuy. Nah oke, di sini untuk efek paparan gamanya tambahkan kunci saja di akhir sini 0. Untuk di awal tambahkan kunci, kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 1,0 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tandanya, klik ikon kurva, klik yang ikon nomor 3. Biarkan kurvanya cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali, klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah di sini untuk efeknya tambahkan saja efek buram gerak sih ya, di bagian tengah juga sudah ada. Biarkan buram geraknya, tambahkan lagi efek. Nah di sini untuk efeknya masuk aja ke bagian distorsi atau art dan tambahkan saja efek namanya itu remas cuy. Klik aja pengaturan standar. Nah oke, di sini untuk di efek remasnya tambahkan kunci saja di paling awal sini, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 0,06 seperti ini. Nah oke, untuk di bagian paling akhir tambahkan kunci dan kira-kira masuk aja ke bagian tengah-tengah tandanya. Nah tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar min 0,03 seperti ini. Masuk aja ke bagian tengah tandanya, klik ikon kurva, klik yang ikon nomor 4. Klik panah ke kanan, kurva nomor 4 lagi cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik ikon titik di ikon efek ya cuy ya, kalian bisa klik ikon titik 3 dan tinggal salin efeknya. Dan di sini kalian bisa tinggal tempel saja efeknya ke potongan foto yang berikutnya seperti ini cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini di bagian sini kalian bisa gandakan. Di sini kita mau kasih efek bayangan di awal pergantian foto cuy ya. Klik ikon plus bagian sini dan salin gandakan satu layar cuy. Nah oke, di foto yang kalian gandakan klik saja, masuk aja ke ikon efek. Di sini kita tambahkan efek cuy.
Masuk aja ke bagian yang gambar dan tepi dan tambahkan saja efek yang namanya temukan tepi cuy. Nah, untuk efek temukan tepinya kalian bisa aktifkan di bagian putar. Klik kembali, masuk aja ke blending dan opacity, kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 34 cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, masuk aja ke bagian yang efeknya cuy. Masuk aja ke bagian ubin. Tambahkan kunci di bagian awal, di bagian potong, dan di bagian akhir tambahkan kunci. Kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 1700 cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik kembali. Nah, nanti aslinya bakal seperti ini cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini di bagian sini kalian bisa masuk lagi ke detikbit sini, kalian bisa klik compress lagi, tambahkan lagi foto terakhir yang ingin kalian edit. Nah, di sini fotonya sampai ke bagian detik sini cuy ya, 18:23. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa tinggal pangkas saja fotonya sesuai bitnya cuy. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang paling awal sini, kita salin saja efek di bagian sini cuy. Kita gandakan dulu cuy ya yang ada biar ada efek itunya. Nah, ada efek bayangan di pergandaan foto cuy. Nah, oke, di sini kita tinggal tempel di bagian sini. Nah, untuk di foto atas juga kita tinggal salin di efek foto atasnya cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian potongan foto atasnya nih, kan masih gelap cuy ya. Masuk aja ke blending dan opacity, turunkan aja menjadi sekitar 34. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali. Untuk di bagian efek sininya kalian bisa salin saja efek di bagian kirinya cuy. Nah, salin saja dan tinggal tempel cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini di bagian paling awal sini, untuk di bagian sini kalian bisa klik saja fotonya, klik ikon titik 3 dan balik secara horizontal cuy. Nah, kalian bisa klik saja balik secara horizontal, klik kembali, langkain satu buah foto di bagian sini, balik secara horizontal lagi cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini bagian sini sudah jadi cuy ya, langsung aja kita tambahkan saja efek CC atau coloringnya. Kalian bisa keluar dulu. Nah, di sini kalian bisa masuk aja ke bagian efek CC atau coloringnya, gua sudah sediakan untuk linknya di deskripsi. Caranya tekan saja ikon mata di bagian kiri ini yang lama, kemudian bisa checklist saja 4 layar ini. Klik ikon plus di bagian sini dan tinggal salin 4 layar, klik kembali, masuk ke proyek yang tadi. Nah, di sini kalian bisa langsung tempel aja, caranya klik ikon plus di bagian sini dan tinggal tempel cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini kita tinggal sesuaikan untuk panjangnya cuy ya, seperti ini. Maaf cuy, di bagian sini kan masih aja seperti ini cuy ya. Di sini kita tambahkan lagi foto yang sama seperti tadi cuy. Nah, kita itu tadi kurang dikit cuy ya di sini. Nah, di sini kita panjangkan, paskan dengan beat musiknya atau seperti ini cuy. Dipaskan dengan sininya ya, biar ada efek penutupannya gitu cuy. Nah, di sini kita tinggal geser saja ke bagian paling bawah. Nah, dari sini kita tinggal salin efek di bagian sini cuy. Nah, oke, di sini kita tinggal tempel saja cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini di bagian sini sudah jadi cuy. Langsung aja kalian bisa ekspor, klik ikon kotak di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih saja ekspor video. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Nah, oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.